BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkin di hari ini. Berdasarkan jadwal, seharusnya kita mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah PPKN. Akan tetapi karena beberapa hari terakhir dalam bulan ini, khususnya setiap hari Senin selalu tanggal merah, sehingga ada mata pelajaran yang tertinggal, yaitu IPA. Untuk mata pelajaran IPA kita tertinggal berapa hari? Tertinggal 2 hari karena 2 kali libur di hari Senin. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Dikarenakan besok kita akan melakukan penilaian IPA. Karena untuk bulan ini seharusnya nilai semua mata pelajaran sudah masuk nilai penilaian harian. Baiklah, kalau begitu mari kita saksikan tayangan berikut pembelajaran IPA mengenai telinga. IPA pembelajaran subtema 2. Telinga sebagai indera pendengar. Pada pertemuan pertama, kita sudah belajar mengenai bunyi, pengertian bunyi, jenis-jenis bunyi, media perlambatan bunyi. Dan pada pertemuan kedua, kita sudah belajar mengenai penyerapan dan pemantulan bunyi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai telinga sebagai indera pendengar. Hari ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, kita akan mempelajari bagian-bagian telinga. Yang kedua, kita akan belajar mengenai cara kerja telinga. Yang ketiga, kita akan mempelajari berbagai macam gangguan pada telinga. Yang keempat, cara merawat telinga yang sehat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka terlebih dahulu halaman 52 buku tema A. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan tayangan yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan,
Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari telinga, kita akan mempelajari bagaimana cara kerja telinga kita, bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga dan dicerna oleh otak. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan tayangan video Bapak berikut. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Yang ketiga, kita akan mempelajari gangguan pada telinga. Telinga dapat mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit. Yang akan Bapak jelaskan kali ini ada 2 macam gangguan. Yang pertama, otosklerosis adalah kelainan pada tulang pendengaran yang tumbuh secara berlebihan hingga mengganggu pendengaran. Tulang pendengaran ini berada dalam telinga bagian tengah. Ketika tumbuh secara berlebihan akan mengganggu pendengaran dan resiko terburuknya akan terjadi tuli pada telinga. Kelainan yang kedua, otitis media, adalah infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kuman. Kuman berasal dari mana? Ya, tempat yang kotor. Nah, telinga kita jika kotor, maka akan menjadi sarang kuman. Kuman-kuman tersebut yang menyebabkan penyakit otitis media ini, menjadikan nanah pada rongga telinga. Untuk menjaga telinga tetap sehat, kita harus menjaganya tetap bersih.
Berikut adalah cara merawat telinga. Yang pertama, membersihkan dengan benda halus. Ketika kita hendak membersihkan telinga, kita menggunakan benda-benda halus dan lembut. Contohnya seperti cotton bud. Jangan menggunakan benda-benda kasar. Yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan benda tajam. Misalnya telinga dikorek-korek menggunakan pulpen atau jarum, apalagi pisau. Jangan ya. Yang berikutnya, jangan mencoba memasukkan benda dalam telinga. Yang keempat, hindari suara yang bising. Contohnya seperti suara knalpot yang keras atau pemakaian headset seperti yang saya kenakan ini. Kalian jangan memakainya secara berlebihan atau menggunakan suara maksimal. Pakai seperlunya saja. Nah, yang terakhir, jika telinga terasa sakit, segera periksakan ke dokter. Sekian untuk materi hari ini. Tugas untuk hari ini hanya mengerjakan latihan yang ada di buku halaman 54, paket kelas 4 tema A halaman 54. Untuk hasil difoto kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Tugas berikutnya adalah mempelajari materi di 2 video pembelajaran IPA sebelumnya sebagai persiapan untuk ulangan penilaian besok. Baiklah anak-anak, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.